Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang website, khususnya yaitu terkait dengan yang namanya bound site. Ini bound site ya, itu istilahnya yaitu mantul. Nah, bound site ini apa sebetulnya? Yaitu rasio orang untuk meninggalkan website Anda setelah membaca sekali. Jadi ketika membaca website ini tidak mengklik apapun, jadi langsung exit seperti itu bounce rate. Nah, semakin tinggi bounce rate, semakin tinggi orang kemungkinan untuk keluar, maka semakin jelek. Semakin rendah akan semakin bagus. Ada beberapa website yang memiliki bounce rate cukup rendah. Saya contohkan ini mojok.co, itu sampai di bawah 50%. Ini cukup bagus sekali karena rata-rata bounce rate website yang sudah baik itu 70%, itu sudah baik. Buruk itu di atas 90%. Detik ini 45%, itu juga sangat bagus. Pokoknya di bawah 50% itu sangat bagus sekali. Anda sulit mau mencapainya kalau tidak sebuah tim, kalau menurut saya seperti itu, atau bangun websitenya baru kemarin. Nah, bagaimana kemudian cara menurunkan rasio bounce rate ini? Maka kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kontennya harus bagus. Konten harus bagus membuat orang itu akan pengen baca yang lainnya. Saya contohkan ini ya, punya mojok.co ya. Judulnya aja udah menarik ini. Tipu berjamaah pada alamat kantor. Itu sudah cukup menarik. Ada lagi konten yang menarik nih, bawahnya ini. Cinta 7 lelaki kalah dalam sejarah peradaban menye-menye. Pokoknya judulnya itu menarik sekali. Makanya kenapa rasio bounce rate-nya itu sangat rendah. Kalau Detik ya ada faktor pertama, dia website besar ya. Kedua, dia punya aplikasi yang mudah diklik lain sebagainya. Jadi kalau saya lebih mencontohkan Mojok lah ya. Yang kedua yaitu bounce rate-nya tinggi adalah syaratnya memiliki page speed yang tinggi. Page speed itu kecepatan website itu tampil. Jadi contoh ini ya, klik, nah ini cepat, sudah pasti. Ini website kami ini cepet banget enggak, tapi paling tidak lelet lah. Ini kami pakai tethering HP. Kalau diklik misalkan ini klik, ini tampil ya, walaupun seperti yang tadi saya katakan tidak terlalu cepat, tapi tidak lelet seperti itu. Kita klik postingnya, nah tampil juga langsung seperti itu. Jadi itu yang membuat website kita akan memiliki bounce rate yang rendah. Kenapa kok page speed tinggi itu penting? Karena gini, orang misalkan saya di sini ya, misalkan mau baca lagi nih, yang ini mau baca, kemudian saya klik. Nah, kalau ini lama prosesnya, pasti akan ditutup. Kelamaan ini website, pasti akan ditutup. Maka bounce rate-nya akan tinggi seperti itu. Nah, maka ini memang punya biaya, konsekuensi biaya, tapi menurut kami paling tidak berada di bawah 6 detik loadingnya ya, paling tidak, atau 6 detik lah maksimal. Jangan sampai Anda di atas 6 detik, itu terlalu ya. Maksudnya 6 detik itu seperti ini. Kalau saya contohkan detik ini, saya klik, nah ini langsung muncul tuh kan, cepet banget. Padahal nih detik ya, image-nya banyak, fotonya banyak, pop up-nya juga banyak, fotonya juga banyak. Ini pop up nih banyak sekali, tapi dia masih tetap cepat. Itu yang selanjutnya. Yang berikutnya adalah kalau pengen bounce rate-nya rendah, yaitu mencantumkan yang namanya konten terkait. Konten terkait itu apa? Seperti ini. Ini penting untuk membuat orang berlama-lama di website Anda. Maka kalau misalkan website Anda adalah website gado-gado, itu
bounce rate-nya akan tinggi. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Mojok Detik ini kan timnya banyak, maka satu tema dia udah punya banyak artikel. Kalau kita gado-gado sendirian, itu kan satu tema paling baru punya tulisan berapa seperti itu. Jadi artikel terkaitnya nggak banyak. Maka kalau satu tema ini, satu niche ya, saya tentang pasar modal, kita akan memiliki related post yang sudah cukup. Ini reviews ada, next ada, kemudian related postnya juga ada, kemudian di sini kategorinya juga sudah banyak, analisa udah 67, edukasi sudah 103, pokoknya cukup banyak lah. Jadi cantumkan related post. Kemudian kalau Mojok itu ada teknik seperti ini ya, di tengah-tengah baca juga ini ya, ini kan baca juga, itu untuk membuat orang pengen masuk di situ dan seterusnya, itu juga penting. Nah yang selanjutnya adalah kalau misalkan ada istilahnya apa ya, anchor tag ya, ini ya biasanya di sini ini pakainya new tab. Kalau saya new tab ini, nah pokoknya pakainya new tab. Kenapa? Karena ketika orang ngeklik ini akan membuat terbuka dua halaman yang sebetulnya ini milik website Anda kan. Ini kan satu website saya, masih ini website saya juga. Nah ketika diklik new tab, kemudian diklik anchor text, kemudian masuk new tab sini, maka dia sedang view dua website yang sama, maka pada akhirnya lama dia di website Anda. Nah itu juga penting. Yang selanjutnya, jangan terlalu banyak iklan. Mojok.co ini ada iklan by Google ini, tapi dia tidak banyak iklannya di dalam post ini ya, tidak banyak di dalam post. Kok saya aja kalah ini nih, saya banyak banget iklannya, 1, 2, ini 3, banyak banget, 4. Kalau ada bertanya kenapa kok banyak banget mas iklannya, ya kita nyari pendapatan dari Google AdSense. Kalau dia mungkin udah mastah ya, uangnya udah banyak ya, kita nggak tahu. Jangan terlalu banyak, apalagi terlalu banyak pop up. Anda kalau punya website tuh banyak pop up ya, biasanya assalamualaikum lah, atau misalkan hubungi kami, wah gitu-gitu udah nggak terlalu lah, kecuali itu website bukan mencari iklan ya, bukan mencari pendapatan, itu mungkin bisa lah. Kita lihat aja website Apple. Nah ini kita lihat Apple ya, nah dia aja nggak ada pop up ini, langsung. Kita website yang masih unyu-unyu udah punya pop up, itu ya menurut saya keterlaluan lah. Nah yang selanjutnya adalah ini yang terakhir ya, desainnya ini mobile friendly. Mobile friendly itu kalau ditampilkan di HP itu enak. Karena apa? Rata-rata sekarang orang membaca pakai HP. Jadi kalau misalkan Anda tidak mobile friendly, itu akan cepat ditinggalkan. Biasanya pengguna HP sekarang membaca website itu sampai 90% datanya itu. Jadi kalau Anda tidak mobile friendly, dijamin sekali masuk ditinggalkan lah website Anda. Jadi itu beberapa cara untuk menurunkan yang namanya bounce rate, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah ini bahkan ini detik ya, bisa kalian lihat ya, ini sumber daripada mesin pencarinya sangat rendah sekali, artinya pelanggannya sangat banyak. Nah itu sebagai pengetahuan, kalau bounce rate Anda semakin rendah, maka kemungkinan orang akan berlama-lama di website Anda, SEO-nya akan ratingnya akan naik, dan kemudian Anda akan mendapatkan banyak pelanggan dan iklan yang potensial. Semoga bermanfaat, tetap semangat para blogger, para pengelola website. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.